Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dalam mata kuliah pengantar manajemen yang diampu oleh dosen Bu Ervina Maulida SPD MBA. Yang saat ini kami akan memaparkan hasil laporan wawancara kami terhadap PT Perintis Teknoprima. Next. Adapun anggota dari kelompok 6 ini yaitu saya sendiri Regita Anastasia dengan NIM 17096240078 dan rekan saya. Saya Sri Lestari dengan NIM 1709624067. Kami adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, Universitas Negeri Jakarta, semester 1. Saat ini kami tengah melaksanakan tugas akhir semester kami untuk mata kuliah pengantar manajemen dengan melakukan wawancara terhadap perusahaan. Next. Selanjutnya, saya akan memaparkan profil narasumber. Wawancara ini dilakukan dengan Bapak Ferdi Suryaputra yang menjabat sebagai HRD Manager di PT Perintis Teknoprima dengan latar belakang yang kuat di bidang manajemen, operasional, dan pengembangan bisnis. Waktu dan tempat kami melakukan wawancara pada hari Rabu 16 Oktober 2024 pukul 10 bertepat di kantor PT Perintis Teknoprima Jalan Agung Karya 7 nomor 8 Blok C RT 6 RW 4 Papangmo Tanjung Priuk Jakarta Utara DKI Jakarta. Adapun tujuan wawancara yaitu yang pertama mengidentifikasi strategi bisnis, yang kedua mengeksplorasi inovasi produk, yang ketiga menganalisis tantangan operasional, yang keempat menelaah proses penjaminan kualitas, yang kelima menggali wawasan dari narasumber. Selanjutnya dijelaskan oleh Regita. Profil perusahaan. Nah, yang sudah kami wawancarai adalah PT Perintis Teknoprima, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan produk perlengkapan kunci pintu dan jendela yang telah berdiri sejak tahun 1998 dengan mereknya yakni Solid, Gradino, dan Dions, menghadirkan kebutuhan aksesoris pintu dan jendela dengan kualitas terbaik. Merupakan anak perusahaan dari PT Kenarijaya yang memiliki kantor pertamanya di sebuah rumah toko kecil di daerah Kebayoran Baru, yang saat ini pusatnya berada di Jalan Agung Karya 7, Blok C nomor 8 di Jakarta Utara. Memiliki 6 cabang gudang yaitu di Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Makassar, dan Medan. Next. Selanjutnya kami akan memaparkan hasil analisis wawancara kami. Next. Yang pertama kami akan menganalisis struktur organisasi yang dimiliki oleh PT Perintis Teknoprima. Menurut hasil wawancara, struktur organisasi PT Perintis Teknoprima ini dipimpin oleh direktur utama di puncak hierarkinya dengan berbagai manajer yang memimpin divisi-divisi spesifik seperti HR, GA, Sales, Marketing, Finance, Warehouse, dan Purchasing. Nah, menurut analisis kami mengaitkan dengan Design Adaptive Organization dari Richard L. Duff, yaitu struktur PT Perintis Teknoprima ini sesuai dengan struktur fungsional, yang mana struktur ini membagi organisasi ke dalam departemen berdasarkan fungsi-fungsi utama seperti HR, Sales, dan Finance. Keunggulan struktur ini adalah spesialisasi dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas karena setiap divisi memiliki tanggung jawabnya spesifik. Namun, sesuai teori, tantangan utama dari struktur fungsional ini adalah koordinasi antar divisi. Next. Adapun kelebihan dan kurangan dari fungsional struktur atau struktur fungsional yang dimiliki oleh PT Perintis Teknoprima. Kelebihannya yang pertama adalah spesialisasi, yaitu divisi-divisi dikelompokkan berdasarkan fungsi sehingga masing-masing memiliki fokus yang jelas. Yang kedua ada efisiensi operasional, yaitu fungsi-fungsi spesifik seperti warehouse dan purchasing dikelola oleh manajer dan yang berpengalaman di bidangnya. Kemudian ada kekurangannya, yang pertama ada komunikasi lintas divisi, yaitu hubungan antar divisi terkadang kurang harmonis karena kedekatan personal yang berpotensi mengganggu profesionalisme. Yang kedua ada pengambilan keputusan sentral, di mana walaupun ada diskusi dengan para manajer, keputusan akhir tetap bergantung dan berada pada direktur utama, sehingga dapat memperlambat pengambilan keputusan. Next. Yang kedua, kami akan menganalisis budaya yang ada di PT Perintis Teknoprima. Sesuai dengan hasil wawancara, budaya kerja di PT Perintis Teknoprima ini sangat menekankan rasa kekeluargaan, musyawarah, dan fleksibilitas dalam hubungan antar karyawan.
Budaya kekeluargaan ini sesuai dengan konsep organizational culture dalam buku Richard L. Duff, di mana budaya perusahaan yang kuat dapat meningkatkan loyalitas dan koneksi interpersonal. Menurut Robbins dan Culture juga, komunikasi interpersonal yang efektif dalam lingkungan kerja berbasis kekeluargaan dapat menciptakan hubungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Namun, kelemahan dari budaya ini adalah potensi konflik yang timbul akibat hubungan yang terlalu dekat seperti yang disebutkan dalam wawancara. Hal ini dapat diatasi dengan menerapkan prinsip-prinsip formal dalam komunikasi seperti umpan balik yang terstruktur. Next. Kemudian ada analisis perencanaan strategis yang dimiliki oleh PT Perintis Teknoprima. Sesuai dengan hasil wawancara kami, yaitu PT Perintis Teknoprima berencana mengembangkan area digital untuk mengikuti perkembangan teknologi. Nah, kami mengaitkan dengan buku Richard L. Duff, yaitu perencanaan strategis yang melibatkan tahapan seperti set goals, develop action plans, review progress, dan appraise overall performance. Strategi PT Perintis Teknoprima ini mencakup yang pertama ada mengembangkan area digital, di mana ini sesuai dengan tahap set goals dan develop action plans. Perusahaan menetapkan tujuan untuk memperluas kehadiran digital dan merancang rencana tindakan dengan menganalisis kebutuhan pasar digital. Yang kedua ada penerapan bertahap, di mana ini sesuai dengan tahap review progress, di mana implementasi strategi dilakukan secara bertahap dengan menetapkan target kecil terlebih dahulu. Perusahaan terus mengevaluasi perkembangan agar dapat berkembang secara berkelanjutan sambil memastikan strategi tetap relevan dengan kondisi pasar. Next. Akan dijelaskan oleh Lestari. Selanjutnya, kami menganalisis penilaian risiko dalam pengambilan keputusan di PT Perintis Teknoprima. Hasil wawancara, manajemen PT Perintis Teknoprima memahami bahwa sifat kekeluargaan dalam perusahaan mereka memiliki kelebihan sekaligus tantangan. Risiko utama dalam pengambilan keputusan adalah potensi ketidakobjektifan akibat hubungan yang terlalu dekat antar karyawan. Dalam konteks ini, perusahaan menekankan perlunya memisahkan hubungan pribadi dengan profesional untuk menjaga objektivitas keputusan. Keputusan strategis di perusahaan juga melibatkan diskusi dengan para manajer, meskipun keputusan akhir berada di tangan direktur. Hasil analisis menurut Richard L. Duff tentang decision making and risk management, pengambilan keputusan yang efektif melibatkan proses identifikasi risiko, analisis alternatif, dan evaluasi dampak dari setiap pilihan. Berikut adalah analisis berdasarkan teori. Yang pertama, identifikasi risiko. PT Perintis Teknoprima menyadari bahwa hubungan kekeluargaan dalam perusahaan bisa menyebabkan konflik atau bias. Hal ini sejalan dengan teori Duff yang menyoroti pentingnya mengenali potensi bias dalam proses pengambilan keputusan, terutama di organisasi dengan budaya yang sangat interpersonal. Yang kedua, pengelolaan risiko internal. Manajemen mengatasi risiko ini melalui diskusi terbuka antar manajer dan dengan direktur yang mencerminkan konsep partisipatif decision making. Diskusi tersebut memungkinkan berbagai perspektif dan mengurangi kemungkinan keputusan diambil secara otoriter atau tidak objektif. Yang ketiga, evaluasi risiko eksternal. Perusahaan juga menghadapi tantangan eksternal seperti perkembangan digital dan persaingan dengan kompetitor. Dalam konteks ini, analisis risiko eksternal diterapkan dengan memantau tren pasar dan menyesuaikan strategi agar tetap relevan. Langkah ini mencerminkan pendekatan strategi risk assessment yang dijelaskan oleh Duff. Yang keempat, pemisahan objek dan subjek. PT Perintis Teknoprima berusaha memisahkan hubungan personal dari profesionalitas sesuai dengan prinsip rasional decision making. Pendekatan ini membantu perusahaan memastikan bahwa keputusan didasarkan pada data dan fakta, bukan hubungan emosional. Kesimpulan dari laporan wawancara ini, PT Perintis Teknoprima yang didirikan pada tahun 1998 bergerak di bidang pengadaan perlengkapan kunci pintu dan jendela dengan merek Solid, Gradino, dan Dios. Dalam menjalankan bisnisnya, PT Perintis Teknoprima menekankan budaya kerja kekeluargaan yang mendalam, di mana hubungan antar karyawan dan manajemen sangat terbuka dan komunikatif. Tantangan utama yang dihadapi perusahaan meliputi persaingan pasar yang ketat dan kebutuhan untuk mengikuti perkembangan teknologi, terutama dalam menghadapi era digital. Untuk itu, PT Perintis Teknoprima berencana untuk lebih fokus pada digitalisasi dalam 5 hingga 10 tahun mendatang. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.